Shalom anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sangat baik. Dia selalu membimbing dan menyertai kita, bahkan di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Kita dimampukan untuk dapat menjalani masa sekolah dengan cara online dan juga diberi kesehatan yang cukup. Kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian ini. Harinya Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus menyiapkan hati dan pikiran kita untuk lebih fokus mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan di pagi ini ya. Mari kita satu dalam doa. Puji syukur kehadirat-Mu Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, Engkau sudah menolong kami, memberkati kami, untuk kami boleh kebaktian secara online. Dimanapun kami berada Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau selalu memberkati kami. Terima kasih untuk kasih-Mu. Hari ini adalah hari-Mu, hari yang baik di mana kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong bimbing dan sertai kami, persiapkan hati dan pikiran kami. Kami mau serahkan doa yang kurang sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Yoyo. Kita akan memuji Tuhan dengan judul lagu, Ku Persembahkan Hidupku.
Salam, selamat pagi anak-anak semua. Tentunya semua dalam keadaan sehat ya di rumah ya. Ya, pagi ini Pak Yo senang sekali dapat berjumpa lagi dengan anak-anak ya. Meskipun hanya melalui online, tapi itu tidak mengurangi persekutuan kita bersama di hadapan Tuhan ya. Pagi ini ada hal yang ingin renungkan bersama-sama. Adapun tema pada renungan pagi ini kita ambil dari kitab Rut ya. Kitab Rut itu ada di Perjanjian Lama. Dan kitab ini berkisah tentang bagaimana perjuangan seorang manusia di dalam menghadapi bencana kelaparan di negaranya ya. Kita semua pernah tahu anak-anak ya mungkin ya bahwa bencana itu pasti akan menimbulkan pengungsian, apapun juga bencana itu, entah itu bencana kelaparan, bencana banjir, ataupun bencana gunung meletus ya. Pada intinya setiap bencana pasti akan ada pengungsian di sana. Nah, sama juga apa yang dialami oleh di zamannya Rut ini. Jadi kitab Rut ini ditulis pada zaman pemerintahan hakim-hakim ya, suatu zaman Israel ya. Untuk lengkapnya kisahnya demikian ya. Pada suatu hari ya, ada sebuah keluarga yang bernama Bapak Ahimelek dan istrinya Naomi dan dua anaknya. Mereka tinggal di daerah Bethlehem di Israel. Pada waktu itu di Israel dilanda sebuah bencana kelaparan ya, sehingga memaksa keluarga ini untuk mengungsi, untuk pergi mencari daerah mana yang masih ada lumbung untuk mencari makannya ya. Maka keluarga ini memutuskan untuk pergi ke tanah Moab. Meskipun di tanah Moab ini atau bangsa Moab ini adalah musuh bebuyutan bagi orang Israel, tapi itu tidak menghalangi bagi keluarga Ahimelek untuk pergi ke sana. Pergilah mereka akhirnya untuk mengungsi ya, di negara Moab. Nah, selama di pengungsian inilah Ahimelek meninggal dunia ya. Yang tinggal hanya dua anaknya bersama dengan Naomi ibunya. Dikisahkan selama tinggal di tanah Moab, kedua anak Naomi ini menikahi gadis Moab. Yang pertama dia menikah dengan gadis Moab yang bernama Rut, dan yang kedua menikah dengan gadis Moab yang bernama Oprah. Dan keduanya hidup di sana selama di dalam masa pengungsian. Namun adik-adik, di tengah pengungsian itu juga lah kedua anak Rut ini, laki-laki ini juga meninggal dunia di sana ya. Bagi Rut, bagi Naomi itu sangat sedih sekali ya. Kedua anaknya meninggal, suaminya yang dulu juga yang meninggal. Maka dia mempunyai rencana untuk mau kembali lagi ke Israel. Anak-anak yang kasih ya, sebelum Rut meninggalkan tanah Moab, dia memanggil mantu-mantunya Rut maupun Oprah, dan masing-masing diberitahu bahwa Naomi akan kembali ke Israel. Bagi kedua mantunya ini sangat berat sekali untuk berpisah dengan Naomi ya. Namun akhirnya Oprah mau kembali ke sanak keluarganya, akan tetapi Rut tidak. Dia bersikukuh untuk mau ikut bersama dengan Naomi ke Israel. Bahkan dia berujar, kemanapun kau pergi aku akan ikut. Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku juga. Ya, akhirnya Naomi menerima Rut, sehingga mereka berdua kembali ke Israel. Sekembalinya di Israel, mereka merencanakan di mana mereka akan mencari makan. Nah, pada waktu itu di tanah wilayah Yudea ada seorang petani yang bernama Boaz sedang panen jelai ya. Disitulah Rut pertama kali untuk mencari jelai di tempat
lahannya Boas. Dia hanya mengambil sisa jelai yang ditinggalkan oleh para pekerja Boas. Dari situlah dia akan hidup bersama dengan Naomi mertuanya. Namun setelah dilihat oleh Boas bahwa Naomi ini adalah seorang yang Ruth ini adalah seorang yang sangat berbakti kepada mertuanya, dia sangat simpati. Ya, maka dia memberikan perintah kepada anak buahnya yang bekerja di sana agar menyisakan agak banyak sedikit jelai yang dipanen itu, agar Ruth bisa pulang kembali ke rumahnya itu dengan membawa banyak jelai. Nah, di kisah selanjutnya Ruth akhirnya pulang ke rumah dan bertemu dengan Naomi, dan Ruth bercerita bagaimana pertemuannya dengan Boas. Akhirnya Naomi memiliki sebuah harapan baru bahwa Boaslah yang bisa membebaskan keluarganya untuk menebus tanah yang selama ini ditinggalkannya. Karena suami daripada Naomi, yaitu Elimelek, merupakan kerabat daripada Boas. Niat itu pun disampaikan kepada Ruth, dan Ruth pun akhirnya setuju dengan rencana Naomi untuk bertemu dengan Boas. Akhirnya Ruth besok harinya bertemu dengan Boas dan menyampaikan maksud seperti yang disampaikan oleh kepada Naomi. Namun di sini Boas menyanggup menerima usulan daripada Ruth, tetapi Boas lebih dulu meminta pertimbangan kepada tua-tua di kota tentang tujuan dan maksudnya untuk membebaskan tanah Naomi. Besok harinya akhirnya Boas pergi ke kota untuk bertemu dengan tua-tua di sana untuk menyampaikan maksudnya untuk membebaskan tanahnya Naomi di hadapan tua-tua. Tetapi setelah di kota diketahui bahwa ada kerabat yang paling dekat dengan keluarga Elimelek sebelum dekat dengan keluarganya Boas. Jadi keluarga ini yang berhak lebih dulu untuk membebaskan tanah itu. Namun keluarga ini ternyata tidak mau menikah dengan Ruth sebagai syarat daripada pembebasan tanah tersebut. Akhirnya keluarga ini menyerahkan kepada Boas untuk membebaskan tanah sebagai penebusan untuk keluarga Naomi. Nah, di sini adik-adik awal ceritanya bagaimana Ruth itu bertemu dengan Boas. Akhirnya mereka diterima di lingkungan tua-tua, di lingkungan bangsa Israel, dan Ruth pun menikah dengan Boas. Mereka bahagia dan mereka dikaruniai seorang anak yang diberi nama Obed. Dan kita semua tahu adik-adik Obed ini adalah nenek moyang daripada Raja Daud. Dan Raja Daud ini juga lah nenek moyang daripada Yusuf, yaitu suami Maria, ibu daripada Tuhan Yesus kita. Nah, ini ceritanya anak Jadi kalau dapat kita simpulkan dari cerita Ruth ini adalah Allah senantiasa merencanakan keselamatan bagi umat manusia. Namun di saat Allah itu mau merencanakan keselamatan bagi umat manusia, Allah senantiasa juga mau mencari manusia yang mau ikut ambil bagian di dalamnya, yaitu orang-orang yang memiliki karakter rendah hati, karakter berani, dan juga murah hati. Dan orang-orang ini akan dipakai oleh Allah untuk rencana keselamatannya atas manusia di bumi, seperti yang dialami oleh Ruth. Ruth dipakai oleh Allah untuk keselamatan umat manusia. Boas dipakai oleh Allah untuk menebus. Dan semuanya adalah rancangan Allah di dalam kehidupan kita ini. Tujuannya satu, bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Demikian adik-adik kisah dari Ruth. Lengkapnya nanti adik bisa baca di kitab Ruth ayat 1 pasal 1 sampai pasal 4. Hanya pesan Pak Yoyo dari peristiwa ini, ayo kita tanamkan di dalam diri kita untuk senantiasa membangun karakter
lemah lembut, karakter berani, ya, karakter murah hati, agar dalam kehidupan kita Tuhan akan pakai untuk rencananya. Ya, ini renungan kisah yang Pak Yoyo sharekan dengan kita semua. Semoga melalui kisah ini akan dapat memberikan kita sebuah wawasan baru bahwa Allah senantiasa menyertai kehidupan manusia. Oke, adik, ya. Baiklah anak-anak, mari kita akhiri renungan kita pagi ini dan mari kita berdoa sama-sama agar Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita, ya. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena rahmat-Mu senantiasa menyertai anak-anak-Mu di rumah. Meskipun mereka dalam situasi seperti ini, Engkau senantiasa terus mendampingi dengan kasih-Mu, ya Bapa. Mendampingi dalam studinya dan juga mendampingi di dalam setiap karya yang dibuatnya. Bapa, kami juga berdoa bagi orang tua mereka yang juga masih terus berusaha dan bekerja. Kiranya kasih-Mu terus Bapa menuntun mereka satu persatu sehingga mereka dapat mensyukuri atas segala nikmat yang Kau berikan kepada mereka. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengar akan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kita boleh belajar tentang Rut yang memiliki sifat setia, berani, dan tulus hati. Hendaklah kita juga menanamkan sifat yang seperti Rut ini dalam hidup kita. Apalagi menyangkut tentang gerakan kemanusiaan. Makanya kita harus menolong orang dengan hati yang tulus. Jika hubungan kita dengan Tuhan terjalin dengan baik, maka hubungan kita dengan sesama manusia pastinya juga harus terjalin dengan baik pula. Karena itu yang dipesankan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau supaya kita menjadi lilin yang bersinar, menyinari kegelapan dunia. Mari kita mengakhiri kebaktian kita di pagi hari ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 422, bait yang pertama dan ketiga dengan bangkit berdiri. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, tetap ingat dan percaya pada Tuhan Yesus, tetap bersinar dimanapun kita berada. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan di atas bumi ini. Tetap semangat ya dalam mengikuti kebaktian online di minggu depan, pukul 9 pagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yesus berpesan